Memiliki profesi apa saja, memiliki pekerjaan apa saja, maka silahkan gabung dengan kita, mendaftar saja begitu. Misalnya saya hanya petani, saya hanya pedagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MPP. Berjumpa lagi di podcast MPP Bincang Santai, yang saya yakin sebenarnya hari ini tidak akan santai karena narasumber saya yang saat ini pejabat yang favorit saya, ya pasti seru lah dengan beliau. Hari ini kita akan membahas mengenai layanan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek yang ada di pelayanan publik. Dan sekali lagi dari kami ucapkan salam sinergi melayani. Untuk lebih jelasnya, mari kita sapa beliau, narasumber kita yang spesial pada podcast kali ini. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan beliau. Kita sapa saja. Assalamualaikum Pak. Sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Iya. Mungkin ganteng aja Pak. Amin insyaallah. Iya. Terima kasih. Silakan perkenalkan diri dulu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MPP. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Supriyatna, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Garut. Hari ini alhamdulillah diundang Pak Ayi untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang program-program BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih Pak Ayi. Iya, sama-sama Pak. Sibuk apa Pak hari ini? Biasa. Dan biasanya? Ya, biasa kita sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, kemudian sinergi dengan pemerintah daerah, terutama memberikan pelayanan salah satunya di MPP Pak Ayi. Terima kasih. Dinas PTSP sudah memberikan fasilitas kepada kami, ruang publik untuk memberikan pelayanan sebagai salah satu tugas kami, memberikan informasi baik itu pendaftaran maupun tata cara klaim. Itu. Ya, dan sebagai informasi bahwa MPP ini sudah diresmikan atau soft launchingnya pada tanggal 18 Desember 2023 kemarin, dan alhamdulillah sebelumnya juga dengan BP Jam Sostek ini atau BPJS Ketenagakerjaan ini sudah terjalin MOU ya Pak ya? Kita sudah memberikan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat siapapun yang akan berkaitan dengan ketenagakerjaan silakan menghubungi langsung. Hanya layanan saja tidak setiap hari ya Pak ya? Di MPP memang sementara ini kita hanya 3 hari, itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Yang mengingat ketersediaan SDM juga ya, pembatasan. Jadi mohon izin kami hadir 3 hari, tetapi memang silahkan Bapak Ibu kalau memang memerlukan informasi bisa ke kantor kami di Copong ya, kantor kami di Copong, silahkan untuk mendapatkan informasi baik terkait pendaftaran maupun terkait klaim ya, hak-haknya gitu. Pak, terkait dengan layanan apa saja yang diberikan di MPP ini Pak? Baik, di MPP ini Pak Ayi, kami membuka layanan yang pertama pendaftaran. Pendaftaran ini untuk kepesan, sebenarnya segmen kita itu banyak Pak. Yang pertama untuk pendaftaran pekerja penerima upah. Yang kedua pekerja bukan penerima upah atau BPU ya. BPU ini adalah pekerja mandiri yang bekerja sendiri, yang penghasilnya kadang tidak stabil ya, tapi resiko mereka cukup tinggi. Kemudian ada pekerja migran Indonesia, PMI. Silahkan kalau misalkan ada pekerja yang bisa memiliki tugas untuk berangkat ke luar negeri, bisa daftar ke kita untuk proteksinya. Kemudian yang terakhir adalah pekerja sektor jasa konstruksi Pak. Nah itu untuk proses pendaftaran. Untuk proyek pembangunan gitu ya? Proyek pembangunan baik secara fisik maupun perencanaan silahkan. Karena itu penting juga perlindungan bagi mereka-mereka yang bekerja di jasa konstruksi, gitu Pak. Kan kesannya kalau proyek pemerintah saja, kalau swasta juga bisa Pak? Termasuk pemerintah, swasta, yang sumber pendanaannya bisa APBD, APBN, swasta, dan termasuk yang pekerja-pekerja proyek yang mengerjakan pekerja-pekerja di desa-desa ya, itu yang paling banyak ya. Nah mereka juga harus mendapatkan perlindungan ketika terjadi resiko apa-apa gitu ya dalam bekerja. Baik itu resiko kecelakaan kerja atau tutup usia, meninggal dunia sedang bekerja, maupun setelah pasca bekerja, tetap resikonya alihkan ke kami untuk mendapat perlindungan gitu. Oh gitu ya. Ada syarat khusus nggak untuk bisa ikut pesertaan itu? Baik, untuk masing-masing segmen, untuk penerima upah, bukan penerima upah, kemudian PMI dan jasa konstruksi, itu memang ada persyaratan-persyaratannya, tapi tidak sulit. Kalau untuk penerima upah,
atau perusahaan-perusahaan ya menengah, besar, mikro, kecil silahkan. Ya. Nanti izin yang dipunya saja sama KTP karyawannya itu silahkan dikirim ke kami dan kita hitungkan iurannya berapa sesuai dengan jenis usahanya. Itu ditetapkan dan hari itu bayar, hari itu juga sudah menjadi peserta dan perlindungannya kita diberikan. Langsung ya? Langsung perlindungan gitu. Kalau jasa konstruksi persyaratan cukup SPK aja Pak, SPK sama daftar nama atau KTP si pekerja. Nah, uniknya untuk jasa konstruksi Pak, bayarnya itu cukup satu kali aja, tidak seumur umur gitu ya kasarnya. Jadi cukup satu kali bayar, proteksinya sampai dengan masa proyek selesai plus masa pemeliharaan. Cukup satu kali bayar. Jadi tidak dihitung berapa karyawannya dikali berapa enggak. Tapi berapapun karyawannya di dalam proyek itu tidak dihitung per orang, tetapi hanya dihitung berdasarkan nilai proyek setelah dikeluarkan pajak gitu ya. Langsung ke cover semuanya gitu Langsung ya? di cover. Gitu ya. Nah minimal di jasa konstruksi itu pelindungannya di 2 program, kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Gitu Pak. Jadi kalau proyeknya udah selesai, ya selesai, tidak perlu bayar lagi dan tidak ada tunggakan, tidak ada lagi utang gitu ya kasarnya. Jadi kalau ada proyek lagi yang baru, ya dimulai dari yang baru lagi, dari nol lagi gitu Pak. Itu umur proyeknya misalkan 1 bulan, 2 bulan tetap sekali bayarnya? Tetap sekali, tetap sekali. Misalnya proyeknya 1 bulan atau 6 bulan, setahun cukup satu kali aja. Kita hitung berapa nilai proyeknya sesuai dengan di SPK, berapa lama perlindungannya ya sesuai dengan SPK juga, dan berapapun jumlah tenaga kerja yang dikerjakan, itu tidak mempengaruhi pembayaran. Gitu. Pak, gini, jadi kan kalau masyarakat itu seperti yang Bapak sering sampaikan kan, kalau kita ngasih sesuatu, saya dapat apa gitu ya. Betul. Nah, kaitan dengan ini, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek ini itu kan amit-amit ya, kalau celaka mah, tapi andaikan saja terjadi. Ya, betul. Bapak bisa jelaskan gimana? Baik. Jadi kalau program kami ini adalah program yang memberikan perlindungan berupa layanan maupun berupa santunan berupa uang, ya. 2. Jadi layanan kesehatan, layanan ke rumah sakit, perawatan pengobatan sampai dinyatakan sembuh, dan plus nanti ada santunan kalau sampai sembuh ya. Sampai sembuh. Nah, kalau misalkan si tenaga kerja mengalami resiko kecelakaan kerja, apa itu kecelakaan kerja? Yaitu segala sesuatu yang datangnya dari luar gitu ya, rudak paksa, ada yang terjatuh, terkilir apapun ya di tempat bekerja, kemudian melalui resiko itu, maka pembiayaannya dialihkan ke kita. Kita yang cover. Pertama adalah biaya transport. Jadi dari lokasi ke rumah sakit, bila membutuhkan transportasi, misalnya butuh ambulan atau kendaraan lain begitu ya, untuk proses percepatan mengirim peserta ke rumah sakit gitu ya melalui kecelakaan tadi, itu kita siapkan pembiayaannya untuk angkutan darat saja itu maksimum di 5 juta. Sudah ketutup ya. Bayar ya, gitu. Kita ganti. Yang kedua, ketika masuk rumah sakit, itu pembiayaannya sampai dinyatakan sembuh. Berapapun kebutuhan medisnya, apa saja yang kebutuhan medisnya, prinsipnya untuk proses layanannya tidak boleh setengah-setengah ya, harus sampai dinyatakan sembuh ya. Jadi tidak ada limit berapa juta gitu ya, tidak, tapi memang harus sampai dinyatakan sembuh. Apalagi yang luar biasanya adalah kalau si karyawan atau si pekerja tadi yang mengalami kecelakaan dirawat di rumah sakit, tidak bekerja sesuai tugasnya biasa begitu, maka ketika dirawat itu upahnya kita ganti. Oh, tetap dapat upah ya? Ya, upahnya kita ganti 100%. Jadi bulan pertama sampai 12 bulan misalkan belum sembuh nih dirawat. Maka setiap bulannya kita ganti 100%. Gitu. Kalau kemungkinan misalkan ada lagi nih. Kalau misalkan mereka dirawat, sembuh, ya bekerja lagi, alhamdulillah ya. Yang kedua, beliau bisa aja sembuh, tapi akibat kecelakaan tadi ada cacat nih. Misalnya ada cacat nih. Ada cacat fungsinya atau cacat anatomis yang mengakibatkan mereka bagian anggota gerak tubuhnya terpaksa ya harus teramputasi dan sebagainya ya akibat kecelakaan tadi, atau kemungkinan terakhir cacat total tetap. Nah masing-masingnya ini ada santunan gitu Pak. Nah kalau santunan-santunan ini diberikan pada saat memang dokter menyatakan kondisi si tenaga kerja tersebut bagaimana, apakah mengalami cacatan, apa bagian cacatnya, berapa persentasenya sudah diatur Pak. Jadi kalau Pak Ai
setiap buku ruas jalan ini ada perhitungannya. Gitu, Pak. Jadi pengalinya ya, paling pengalinya itu 40 pengalinya itu 80 kali gaji, Pak. Nah, kalau Pak I, misal Pak I ya, misal Ibu cari 10%, dikali 80 kali buat apa itu ya. Lumayan kan? Tapi jangan ya. Iya, Jangan. iya. Tapi setiap aturan itu sudah ditetapkan dan by system juga sudah menghitung sendiri ketika dokter menyatakan bahwa bagian mana cacat fungsinya atau sebagiannya dan sebagainya sudah ditetapkan, maka tugas kami adalah menyiapkan santunan sesuai dengan ketentuannya. Dan terakhir, kalau misalkan divonis oleh dokter bahwa yang bersangkutan cacat total tetap nih, berapa persentasenya? Paling tinggi, Pak. Jadi persentasenya ada 56 kali gajinya. Itu cerita apa-apa yang diberikan jaminan oleh BP Jam Sostek ya. Betul. Cerita nyatanya ada nggak Pak? Cerita nyatanya? Ada. Kejadian. Ada nih, satu orang yang mengalami resiko saat ini sedang dirawat lebih dari 5 tahun. Pembiayaan perawatannya lebih dari 9M. Nah, itu kalau kita coba bayangkan kalau keluarga sendiri atau si pemberi kerja yang harus menanggung, kira-kira pembiayaannya gimana, gitu ya. Nggak kebayang kan? Nah, tapi karena ini mereka sudah jadi peserta kami, maka kewajiban BPJS Sostek untuk mengcover sampai nanti beliau dinyatakan sembuh, atau pilihan terburuknya adalah kalau sampai dengan tutup usia, ya kita siapkan juga masih cover. Malah tambah lagi ada santunan kalau bersangkutan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja tadi, mendapatkan santunan berupa uang 48 kali upahnya. Ditambah lagi santunan berkalanya selama 2 tahun 500.000. Nah, kita bayar sekaligus saja 12 juta. Biaya pemakamannya kita bantu juga 10 juta. Dan kalau yang bersangkutan almarhum ini punya putra yang masih bekerja, masih sekolah, tambah lagi ada beasiswa. Jadi 2 orang anak dari TK sampai sarjana sampai S1 kita biayain, kita beasiswakan sehingga tidak ada lagi ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan itu putus sekolah atau kebingungan dalam melanjutkan kehidupannya. Nggak boleh ada masyarakat kita yang ketika mengalami resiko itu masa depannya gimana? Gitu. Siapa yang biayain gitu. Gitu. Kalau gini ceritanya BP Jam Sostek baik banget ya Pak ya? Sudah kewajibannya, memang tugasnya begitu, Pak Yi. Ya, sudah tugasnya begitu. Jadi harapan kami juga untuk masyarakat Kabupaten Garut siapapun begitu, yang memiliki profesi apa saja, memiliki pekerjaan apa saja, mangga silahkan gabung dengan kita, mendaftar saja begitu. Misalnya saya hanya petani, saya hanya pedagang, atau guru ngaji, marbot masjid, apapun profesinya ya. Silakan dengan menyisihkan sebulan 16.800 saja. Biayanya 16.800. Hanya 16.800, hanya 16.800 menyisihkan sebulan. Proteksi tadi kita alihkan. Jadi resikonya kita alihkan ke kami yang harus membiayai kalau terjadi apa-apa. Gitu. Ya, tugas pokok fungsinya memang amanah undangnya harus memastikan bahwa harkat derajat martabat hidup pekerja itu harus kita yang jaga gitu ya, sehingga keberlangsungan hidupnya tetap baik gitu Pak. Ya. Kalau si pekerja tersebut mendaftar itu kalau misalnya asuransi mah kan ada verifikasi apa gitu Pak, nggak ada ini mah. Ya, intinya kalau kami yang penting dipastikan mereka aktif bekerja. Kedua, tidak sedang sakit ya, jadi bekerja saja. Apa perlu tatap muka dulu dengan petugas? Tidak mesti, seharusnya memang mereka bisa saja mendaftar langsung ke kantor, kan kita bisa verifikasi dengan wawancara kegiatannya apa, kesehariannya apa, kan begitu ya. Tidak mesti harus ada bukti apa dan sebagainya, enggak. Tentunya saat ini mereka aktif bekerja apa gitu ya. Nah, silakan saja nanti data-datanya diisi, ngisi formulir atau cukup KTP juga kita kirimkan ke kita untuk kita input di sistem. Nah, tinggal bayar aja gitu. Nggak ada verifikasi harus ada medical check up dan sebagainya, nggak ada persyaratan yang sulit, silakan saja daftar. Kerja pun formal informal bisa di cover ya? Formal informal bisa di cover, gitu ya. Kalau teman-teman penerima upah kan di perusahaan-perusahaan kan sudah wajib tuh pasti si pemberi kerjanya mendaftarkan ya.
Nah, yang paling banyak itu adalah mereka-mereka yang bekerja informal, ya, yang harus kita edukasi, kita ajak, kita ingatkan mereka dengan menyisihkan 16.800 saja Ya. sudah mendapatkan 2 program jaminan kecelakaan dan kematian tadi. Jaminan kematian. Kematian. Totalnya kata Bapak itu kan ada berapa Pak? Kalau dihitung-hitung misalkan sampai kematian, tadi anaknya juga di cover itu Ya, ada. kalau kita per program ya untuk jaminan kecelakaan kerjanya saja ya, biaya transportasi darat saja 5 juta, biaya perawatan pengobatan sampai dinyatakan sembuh berapapun biaya medisnya ya, Unlimited gitu ya? unlimited ya, itu kan nggak hitung ya berdasarkan kebutuhannya. Kalau misalkan di rumah sakit perlu ronsen, CT scan, MRI, lab dan sebagainya kan, atau perlu operasi, pasang pen, bongkar pen dan sebagainya, tergantung jenis kecelakaan kerjanya. Iya. Kemudian medis apa yang dibutuhkan. Yang jelas pembiayaannya kita cover semua. Ya, kemudian selama tidak bekerja, selama dirawat misalkan tidak bekerja nih 12 bulan pertama 100%. Kemudian bulan ke-13 dan berikutnya itu 50%. Sampai kapan? Sampai sembuh atau tutup usia, tuh kan? Kalau ada cacatnya ya kita hitung tadi. Kalau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja tadi ada penghitungannya. 48 kali upah ditambah 12 juta, ditambah 10 juta, tambah beasiswa 2 orang anak, maksimum 174 juta. 174 Itu juta. baru 1 program, ya, yaitu kecelakaan kerja. Kalau bukan penerima upah kan yang tadi bayar 16.800 ya. Nah, tadi kecelakaan kerja itu cukup bayar Rp10.000. Dari 10.000 manfaatnya itu. Ya memang bukan berarti kita mengganti nyawa orang ya, dan sebagainya nggak kayak gitu. Tapi kalau resiko itu terjadi, kira-kira kalau dibiayain mau nggak gitu ya? Gitu. Ya. Nah, itu Pak. Nah yang terakhir program yang kedua jaminan kematian. Apa bedanya jaminan kematian dengan kecelakaan kerja tadi ya? Meninggal, kalau tadi meninggal akibat kecelakaan kerja adalah meninggal memang diakibatkan atau berhubungan dengan pekerjaannya tadi. Ya. Tapi kalau sudah di rumah, sedang tidak bekerja gitu ya, dalam masa perlindungan kita, ada meninggal dunia juga, tetap dapat santunan nih. Ya, besar totalnya 42 juta. Gitu. Cara klaimnya mudah itu Pak? Cara klaimnya mudah. Nanti kita bantu kalau ada kekurangan apa, nanti kita bantu informasinya seperti apa. Yang jelas silakan datang saja. Biasanya kalau sulit itu karena masyarakat tidak terbuka kesulitannya apa ya, gitu misalnya. Di administrasi mah hal-hal yang biasa lah, KTP, kartu keluarga belum ada dan sebagainya, bisa kan ke Dukcapil ya. Kemudian hal-hal lain nanti kita berikan checklistnya, silakan dipenuhi. Kalau sudah lengkap kita proses secepatnya. Gitu. Kaitan dengan layanan rumah sakitnya Pak di Garut? Ya, untuk rumah sakit di Garut kita ada beberapa rumah sakit yang sudah kerjasama. Ya, rumah sakit besar. Kalaupun nanti ada kasus misalkan kecelakaan, ternyata terpaksa tidak masuk rumah sakit yang kerjasama, ya, jadi pasien umum, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti reimburse ke kita, berapapun biayanya nanti reimburse ke kita. Yang terpenting adalah penyelamatan awal dulu, selamatkan dulu. Misalnya durasi jauh nih dari selatan ke Dokter Selamat, misalnya dia jaraknya jauh nih ya. Nah, yang dekat kan di situ ada rumah sakit Pamengpeuk apa dan sebagainya, silakan ke sana. Kalau memang kerjasama, nanti mekanismenya adalah rumah sakit yang nagih ke kita. Pasien mau pulang aja. Tidak perlu ada jaminan dulu, harus bayar, apa, dan sebagainya. Enggak. Nanti mekanismenya adalah rumah sakit yang akan menagihkan ke kita seluruhnya. Kalau ada kasus kejadian ditolak tuh gimana? Ya, ditolak itu biasanya di miss-nya kan masyarakat taunya kalau BPJS itu kesehatan, kan? Kalau kita sebenarnya BPJS itu ada 2, ada kesehatan, ada ketenaga kerjaan. Nah, biasanya di miskomunikasi di awal, apakah administrasinya, apakah pemahaman di orangnya, atau misalkan di petugasnya, atau siapa aja. Makanya untuk meminimalisir ditolak atau tidaknya, silakan komunikasi ke kita. Kalau bisa ada keraguan, komunikasikan dengan kita. Supaya apa? Supaya layanan kita pasti. Karena pertama, kalau terjadi resiko, misalkan kecelakaan kerja, kita tidak perlu adanya rujukan. Gitu ya? Tidak perlu rujukan, langsung saja. Tinggal tunjukkan kartunya, KTP-nya, nanti petugas rumah sakit akan mengecek datanya ya. Selama datanya eligible, iurannya lancar, memang aktif kepesannya, maka si rumah sakit wajib segera menindaklanjuti. Kenapa? Karena sudah jelas kalau pasiennya aktif, iurannya lancar, sudah jadi tanggung jawab kita. Ya, nanti rumah sakit tinggal tagihkan ke kami aja. Jadi kalau setiap kasus kecelakaan kerja itu
intinya langsung ke rumah sakit, Pak. Langsung ke rumah sakit. Oh, Tidak. tidak ada tahapan seperti Enggak. kesehatan kan harus ke puskesmas dulu atau ke klinik Ya, dulu. langsung aja. Langsung ke UGD aja gitu ya. UGD aja, nanti penanganannya dari tahapan berikutnya serahkan ke medis, apapun kebutuhannya kita tanggung semua, gitu ya. Jadi nggak perlu ada rujukan apa, nggak pakai rujukan. Itu baik. Terakhir yang ada kejadian di Garut kapan, Pak? Ke beberapa bulan lalu itu ada peserta kita yang kasusnya asah golok tuh, asah golok, Gerindra tuh, ya Gerindra tuh. Jadi si percikan butiran apinya itu Dia lagi kerja atau lagi di rumah? lagi itu? kerja. Kerja. Karena dia petani nih, dia mau ke kebun, dia asah goloknya dulu, ternyata butiran besinya itu masuk bola mata. Oh. Ya bola mata. Nah itu otomatis harus ditindaklanjuti oleh rumah sakit. Nah karena dia peserta kami, maka rumah sakit segera menindaklanjuti dan semua pembiayaannya kita cover. Nah, dan beliau itu peserta yang daftar selisihnya 3 jam, Pak. Baru 3 jam jadi peserta. Kejadian. Dan itu memang harus kita cover. Dia daftar jam 10, kemudian diproses, dicek datanya, kejadian jam 1, ya kenapa enggak? Ya, itu juga sudah jadi peserta kita. Jadi tidak ada alasan misalnya baru juga 3 jam, enggak. Pokoknya ketika iuran masa tenggang aktif enggak ada. Jadi kalau sudah melakukan iuran, pembayaran, nomor kartunya muncul, hari itu juga sudah dilakukan proteksi pajak. Gitu. Bapak, ini baru podcast kali ini. Siap. Ada properti dari Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada muknya, ada tumblernya, juga kalender. Nah, yang menarik tadi saya tanyakan itu ada JMO itu apa? JMO ya. JMO itu aplikasi kita, itu Jam Sostek Mobile, di mana aplikasi ini bisa digunakan nanti. Pertama ada informasi-informasi di situ. Mau cek saldo, berapa sih saldo saya gitu ya. Karena setiap pekerja terutama yang pemberi kerja ada namanya jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jaminan hari tua dan jaminan pensiun bisa cek di sana, atau data pribadi juga dicek di situ. Ada nama-nama rumah sakit juga di situ. Termasuk ada beberapa promo-promo merchants yang kerjasama dengan kita. Mungkin ada diskon-diskon, mau makan di situ, ada nonton juga di situ ada. Jadi bisa cek di JMO. Nah, yang kedua adalah JMO ini bisa digunakan untuk nanti pada saat mau klaim JHT. Jadi teman-teman yang bekerja di penerima upah yang saldonya di bawah 10 juta mau ngambil JHT-nya setelah nonaktif bekerja dia sudah nonaktif bekerja, silakan gunakan JMO aja, tidak perlu antri ke kantor, Pak. Rebahan aja di rumah lah sambil tiduran begitu, masukkan datanya, nanti setelah diikuti semuanya lancar, 15 menit masuk ke rekening. Masuk ya. Cepat. Jadi tidak mesti harus antri-antri lagi. Nah, download aja aplikasi JMO-nya di Play Store atau misalkan disesuai dengan handphonenya masing-masing ya, silakan. Nanti download aja JMO kita, ikutin isi datanya, maka semua informasi sudah ada di situ. Gitu, Pak. Pak, ini boleh saya tanya ya? Boleh. Kan kalau saya selaku PNS itu kan ASN kan selama ini ditanggungnya Taspen. Bisa gabung ke ini? Bisa. Teman-teman yang dari PNS, malah TNI Polri juga boleh ya, boleh. Tapi catatannya adalah profesi lain yang didaftarkan. Misal Pak Yi pulang kerja dari PNS ngajar misalkan, atau dosen, atau misalkan jadi ceramah tuh ya, atau punya bisnis lain, boleh daftar, boleh daftar. Jadi yang didaftarkan bukan status PNS-nya, tapi pekerjaan lain di luar PNS. Tapi nanti tidak akan tumpang tindih, Pak. Berbeda karena segmentasi yang kita cover adalah profesinya bukan PNS ya. Kalau PNS, TNI Polri kan sudah ada segmennya masing-masing gitu ya. Tapi kalau Bapak di luar jam kerja sebagai PNS, boleh gabung dengan kita. Bapak punya usaha, Bapak dagang, atau Bapak punya kegiatan jasa atau apa sebagainya. Karena pasca Bapak kerja sebagai PNS, itu kan risiko tetap ngikutin ya, Pak. Mudah-mudahan aman sih, sehat ya. Tapi kalau terjadi apa-apa, boleh di jam kerja di luar PNS itu jadi tanggung jawab kita. Gitu, Pak. Boleh, Pak. Oke. Jadi sahabat MPP ternyata begitu besar sekali ya manfaat yang bisa didapatkan dari program jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, atau dalam logo itu sudah kita lihat panggil kami BP Jam Sostek gitu Jam Sostek, ya. Jam Jam Sostek. Oke.
Di Garut ini kalau tidak salah ada program satu ASN satu itu ya? Ya, satu ASN, satu pekerja rentan. pekerjaan. Ya, Itu gimana, Pak? ini adalah inisiatif dari pemerintah daerah Kabupaten Garut. Hanya di Garut? Baru di Garut. Di kabupaten Ya, lain mungkin mencontoh ya, sedang progres ya, ada beberapa ya berprogres. Tapi ini dukungan dari Kabupaten Garut, dari pemerintah Kabupaten Garut sudah luar biasa. Ini sedang berprogres ya, di masing-masing SKPD sedang mengumpulkan data-datanya, di mana satu ASN boleh mendaftarkan siapa saja, ya, boleh keluarga terdekatnya, atau misalkan saudaranya, atau tetangganya, atau yang ada di ruang lingkup rumah, misalnya ada sopir, ada tukang kebun, ada pembantu rumah tangganya, Iya, iya. boleh daftarkan gitu ya. Asisten rumah tangga gitu. Asisten rumah tangga boleh, Uang cuci. boleh gitu ya. Semua menyisihkan Rp16.800 satu bulan. Nah, Bapak mau cover berapa lama nih? Mau 6 bulan, mau setahun, gitu ya. Berjangka itu ya? Berjangka boleh. Atau mau berkelanjutan selama beliau masih aktif bekerja, mangga. Nah, kalau misalkan terjadi resiko apa-apa, haknya dua tadi, kecelakaan kerja dan kematian, gitu ya. Nah, jadi sangat apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Garut yang menginisiasi ya satu ASN satu pekerjaan. Bayangkan saja kalau misalkan di Garut ini misalkan ASN plus P3K-nya ya, misalkan ada sekitar 20.000 lah ya. Bawa satu orang begitu, sudah dipastikan warga Garut, Kabupaten Garut itu 20 orang sudah terlindungi nih. Terlindungi. Apalagi nanti ASN, saya bawa 2, bawa 3, bawa 4, bawa 5, ya mangga silahkan. Sehingga secara pelan-pelan coverage kepesertaan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaannya akan lebih cepat terlindungi. Jadi itu mah lebih kepada ya kalau bilang mah sedekah gitu ya, Ya, intinya. Jadi ya. kalau ditanya uangnya dari mana ya dari sendiri, Sendiri, apanya. betul. Jadi sifatnya voluntary, itu mah sukarela, mangga tidak wajib ya. Tapi kalau memang mau, mangga sedekah untuk iuran 3 bulan saja hanya 50.000, 6 bulan 100.000, kalau setahun kan cuma 200.000. Tetapi selama perlindungan haknya tadi kita berikan. Dari kecelakaan kerja, kematian juga kita akan berikan. Sehingga tidak ada masyarakat yang sekitar kita gitu ya, sekitar kita yang mengalami resiko kemudian kebingungan dalam pembiayaan. Nah, kalau program globalnya namanya sertakan gitu. Nah, secara nasional programnya adalah program sertakan. Ya. Jadi sejahterakan pekerja sekitar Anda gitu ya. Jadi kita sejahterakan dengan program satu ASN satu pekerja rentan. Yuk ajak siapa saja, yuk daftar satu orang minimal untuk melindungi mereka ketika resiko kecelakaan kerja dan kematiannya. Gitu. Tadi kan Bapak selalu bilang hubungi kami itu hubungi siapa, Pak? Baik, bisa ke kantor cabang kami atau bisa ke petugas marketing kami atau di ARP kami ya, ke kantor boleh. Boleh juga buka website juga bisa. Atau ada nomor WA atau nomor? Boleh, nomor WA Silakan, langsung ya, bisa ke nomor saya langsung boleh ya, biar gampang nanti saya distribusikan ke Pasti dibalas teman-teman. itu? Pasti dibalas ya. Ya kalau handphonenya 24 jam, sayanya nggak 24 jam ya gitu. Iya. Tapi prinsip untuk informasi teman-teman misalkan atau masyarakat membutuhkan informasi mengumpulkan orang misalkan ya di desa, di RT, di RW, di kumpulan apa saja begitu, komunitas apa saja, tinggal WA kami saja, boleh sampaikan, Pak saya ingin tahu informasi tentang bisa ya? WA saja, boleh, nanti dikumpulkan kapan dan sebagainya, kami akan senang hati untuk hadir datang ke sana untuk memberikan informasi. Boleh dicatat Gratis, nomor Pak? handphonenya, gratis ya, gratis karena tugas kita itu. Saya senang sekali kalau bisa kumpul nih dengan bahasa-bahasa yang familiar ya dengan mereka ya. Komunitas apa saja boleh, boleh petani, boleh tukang ojek, boleh lover kolan, PKL dan sebagainya, mangga gitu ya. Boleh. Dan memang pengalaman saya selama ini, alhamdulillah dengan Pak Supri ini beda ya sahabat, jadi beliau lebih humble, lebih enak diajak ngobrol dan suasananya lebih ceria gitu ya, karena yang disampaikan tidak terlalu bagaimana gitu ya, tapi lebih menarik lah. Silahkan kalau misalnya ada yang berminat kaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena ini banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya tadi sudah disampaikan, jadi silahkan Pak ya, bisa di bisa di Bapak bukan
cowok Simatupang ya berarti. Enggak. Siang malam tunggu panggilan Iya, tidak itu ya? mah. Enggak, itu kalau saya cowok bookingan. Jadi Silakan. Pak ini kami minta penjelasan, boleh nggak datang asal Boleh. disuguhan banyak gitu. Nah, nanti sungguhan apa aja bisa. Boleh, boleh. Nanti bisa main dulu, boleh. Nanti kita share, ada tim, atau misalkan nanti kita yang hadir langsung bisa apa. Mohon. Tim Bapak teh berapa orang sebetulnya Pak? Sebenarnya kalau ARP kita ada 3 orang, kemudian pelayanan 1 orang, bagian keuangan 1 orang. Jadi 6 orang di kantor. Segarut hanya 6 orang. Sekarang 6 orang. Orang hebat-hebat berarti ya. Ya, Itu kalau nggak dibantu sama pemerintah daerah sinergi dengan Pak I, ya kita nggak jadi apa-apa gitu ya. Makanya perlu sinergi ya, salah satunya Ya, dengan DPMPTSP, dengan pemerintah daerah, komunitas-komunitas. Nah, makanya untuk memperluas jaringan kita bangun ada namanya kemitraan Pak I. Nah, itu jadi namanya keagenan perisai. Nah, Oh, ada. Jadi kalau ada masyarakat umum yang mau jadi menjalin kemitraan dengan kami, boleh datang aja ke kantor, jadi mitra kita, jadi namanya agen perisai. Jadi kepanjangan tangan dari kita untuk menyampaikan informasi, menerima pendaftaran, kemudian bisa mendampingi pada saat nanti ada klaim dan sebagainya. Dan itu ada mekanismenya, dan itu resmi. Nanti ada surat perintahnya, ada MOU-nya, ada PKS-nya gitu ya. Nah, sehingga mereka juga mendapatkan pembiayaan operasionalnya gitu, Pak. Dan itu bisa dilakukan di MPP juga kan Pak? Bisa, Ya. bisa. Makanya nanti Pak setelah ini kita akan bahas mungkin di segmen lain. Ya. Kita bicara tentang agen perisai itu apa ya, kemudian manfaat kerjasamanya apa saja. Kenapa? Karena daya jangkau kita Pak, kalau setahun aja 421 desa, setahun nggak nyampe kalau dikunjungi 1 hari kan, nggak nyampe setahun kan. Nah makanya dari utara, tengah, selatan itu kita butuh beberapa masyarakat yang bisa bekerja sama dengan kita. Ya, segmennya boleh apa saja. Malah kami akan mengembangkan kerjasama dengan bumdes-bumdes, dengan koperasi-koperasi, atau dengan asosiasi, ada perkumpulan apa saja, mangga. Nah, mereka bisa jadi kemitraan kita, rekrut mereka punya komunitas, punya wilayah, pekerja rentan di situ, sehingga nanti kita komitmenkan pola kerjasamanya tadi dengan kemitraan, sehingga pemberdayaan si komunitas itu sendiri bermanfaat di masyarakat, dan masyarakat pun tidak kesulitan pada saat mendapatkan informasi, pola daftar, pembayaran, sama klaim, gitu. Jadi tidak ada lagi kesulitan untuk mendapatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan tadi. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Paling segmen ini hari saja Pak Ayi, menghimbau kepada semua masyarakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya tidak hanya untuk mereka-mereka yang bekerja di perusahaan. Gitu ya. Sekarang sudah terbuka. Silakan Bapak Ibu, profesi apa saja ya, profesi apa saja. Pak, Chan Abi mau profesional mancing. Mancing, kalau itu atlet mancing boleh. Kalau mancing mania dia cuma mancing doang, nah itu ya, harus dipastikan. Kalau dia atlet mancing boleh. Ada event gitunya, atau mancing. Per event, sebagainya ya. Kalau misalkan dia sebagai apa, ya bangga. Atau mancingnya atas nama perusahaan, itu tidak perlu bayar lagi malah. Misalkan ada lomba mancing nih atas antar perusahaan, udah perusahaan tinggal kirim daftar nama orang atletnya, kirim ke kami, sudah dilindungi. Saat mancing itu. Saat mancing. Jadi kalau tiba-tiba pusing, Nah, kecebur. itu kecelakaan kerja namanya. Gitu. Itu juga dilindungi bahasa tadi Pak ya. Jadi makanya tadi kapanpun yang namanya resiko mah kita tidak pernah tahu. Iya, betul. Nah, resiko itu besar kecil pasti ada. Apalagi tutup usia, kita tidak pernah tahu ya. Nah, makanya ketika terjadi resiko 2 ini, kira-kira siapa yang biayai? Kira-kira apakah kita sudah menyiapkan pembiayaannya tadi gitu ya. Kalau tidak ada, maka alihkan aja resikonya ke kita. Taruh hitung-hitungan Pak I, kalau misalkan meninggal dunia biasa, tidak sedang bekerja, sakit biasa gitu, kemudian meninggal. Dapatnya 42 juta nih, iurannya tadi 6.800, karena yang 10.000 kecelakaan kerja, 6.800 untuk jaminan kematian. Taruhlah 7.000 bulatkan. Nah, 42 juta dibagi 7.000, maka Bapak Ibu harus nabung selama 6.000 bulan. 6.000 bulan dibagi 12 Pak I, itu harus nabungnya selama 500 tahun Pak I, baru dapat 42 juta. Kira-kira umur kita nyampe nggak? Gitu aja. Kalau hitung-hitungan misalkan apakah uang ini akan hilang atau tidak dan sebagainya. Terus di masyarakat suka ada pertanyaan gini Pak I, Pak, kalau nanti saya bayar jaminan kecelakaan kematian,
itu hangus nggak? Iya, iya. Sebenarnya nggak hangus. Baru mau nanya itu. Ya, saya hangus nggak? Nggak hangus. Pasti balik nggak? Pasti, kan? Pasti baliknya itu. Kalau ditanya, kapan Pak baliknya? Ya maunya kapan? Kan? Yang kecelakaan 3 jam aja saya ganti kan gitu ya, kita ganti ya. Kalau meninggal dunia, Pak kapan dibayarnya? Ya meninggal dunia. Terus kapan bayarnya? Ya terserah Bapak mau kapan kan gitu. Ya nggak gitu, karena ini bukan transaksional bukan, tapi bagaimana caranya kalau suatu saat misalnya warga Kabupaten Garut mengalami resiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia dalam kondisi apapun begitu, itu sudah ada kepastian pembiayaan, sudah ada kepastian masa depan si ahli waris yang ditinggalkan itu tidak kesulitan. Jangan sampai ada muncul masalah sosial baru, Iya, iya. muncul masyarakat miskin baru. Jadi bertambah lagi nih Jadi masyarakatnya. negara hadir di situ, Pak, ya. Negara wajib hadir di situ ya untuk membantu tadi. Apalagi sekarang digembar-gemborkan untuk percepatan proses penghapusan kemiskinan ekstrim. Kenapa enggak kita bantu di situ? Ya, Kita jaring pengamannya adalah ketika si tulang punggung itu sudah tidak ada, si ahli waris tetap bisa meneruskan kehidupannya. Bisa buka ekonomi baru, bisa mau dagang, mau usaha, anak tetap sekolah gitu ya. Tadi anaknya berapa orang, Pak? Anak sampai 2. 2 orang. 2 orang anak. Dari TK sampai Istri 1. istrinya 1 dulu aja, karena yang di cover 1 ya. Nggak boleh lebih. boleh yang di cover tetap 1 gitu. Seru sekali ya, Iya, menarik iya. sekali ya, Pak, ya. Iya. Oke, terima kasih sahabat MPP. Kita sudah hampir selesai di segmen yang hari ini, Pak, ya. Tadi Bapak sudah sampaikan, mungkin kita bisa ngobrol lagi di Boleh, lain Pak. kesempatan dengan topik yang berbeda, tapi tetap kaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih Pak Supri atas Sama-sama. kehadirannya. Sama-sama, Semoga apa-apa yang disampaikan kita menjadi amal ibadah ya, Pak. Amin. Dan menjadi pencerahan buat kita semua, masyarakat Kabupaten Garut juga. Jadi di MPP itu ada layanan BPJS Ketenagakerjaan pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, Pak, ya. Iya. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf bila ada yang hal kurang berkenan. Saya tutup. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak. Sami-sami, baik.